Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukronillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, fakta-fakta baru terkait Elina, wanita bercadar yang mencoba menerobos istana negara itu, mulai terungkap satu persatu. Jejak media sosialnya sudah nggak bisa kemudian dihapus dan dihilangkan. Nama Felixio terseret di sini. Nama Hanan Attaqi pun sama terseret di sini. Dan beberapa ustadz HTI lainnya. Ini ketika fakta-fakta ini mengemuka ke publik, akankah aparat kepolisian juga tegas kepada ustadz-ustadz yang diikuti oleh Elina ini, atau membiarkan mereka tetap berkeliaran menyebarkan doktrinasi buruknya? Sebelumnya kita baca dulu ya fakta-fakta yang mulai kemudian mengemuka ke publik. Fakta pertama nih, pelaku diketahui bernama Siti Elina, usia 24 tahun, warga Jalan Sawal Raya, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Kemudian fakta yang kedua, pelaku memiliki hubungan dengan lembaga cinta Al-Quran, ya, Foundation, yang diduga terhubung dengan HTI. Itu fakta yang kedua. Fakta yang ketiga, pelaku memiliki akun media sosial Instagram yang mengikuti akun Hanan Attaqi, HTI. Kemudian Ship Media, HTI. Kemudian Felixio, HTI. Kemudian Hawariyun, HTI. Itu fakta yang ketiga tuh, yang diikuti oleh Elina. Felixio, Hanan Attaqi. Salah satunya tuh. Fakta yang keempat, pelaku memiliki adik bernama Hadi Wasdari, aktif memposting propaganda HTI dan khilafah. Namun adiknya telah meninggal pada 15 September 2016. Itu fakta yang keempat. Yang kelima, pelaku aktif sebagai agen penjual kurma dan pernah menggunakan akun Facebook adiknya yang telah meninggal sebagai media penjualan. Itu fakta-fakta yang mulai terkemuka di publik sekarang, diramaikan oleh media sosial. Yang menarik adalah yang diikuti oleh si Elina ini, penceramah Felixio dan kawan-kawannya. Kita tahu sama-sama kemarin ketika dia diundang di podcast Repi Harun, dia ngomong nih, merespon ucapan Muldoko tentang potensi radikalisme akan tumbuh subur di 2023-2024. Felix mengatakan, program deradikalisasi itu seperti deislamisasi katanya. Padahal deradikalisasi itu ya udah deradikalisasi. Artinya apa? Felix ingin menentang upaya pemerintah untuk kemudian mencegah tumbuh kembangnya pemahaman radikalisme intoleransi. Dan dia nggak mau, dan dia nggak sepakat. Kenapa nggak mau dan sepakat? Karena dia adalah termasuk daripadanya. Fakta Elina mengikuti ceramah-ceramah model kayak gitu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Elina sekarang? Dengan gagah berani datang menyerahkan diri. Gila nggak kira-kira? Maka hati-hati Anda bermain media sosial, mengikuti ustadz-ustadz media sosial. Hati-hati. Gak mungkin kalau mengikuti ceramahnya Kiai Said Akil Siroj, Gus Miftah, Gus Muafid, Gus Mus, gak mungkin punya pikiran, terbesit di pikiran untuk menjadi radikal, untuk melakukan tindakan-tindakan konyol atas nama agama, atas nama kebenaran. Gak mungkin. Yang diikutinya Felixio.
Yang diikutinya Hanan Attaqi. Lah gimana mau mereka tidak meracuni otak kalian tuh? Perlu diketahui, takut lupa, Felix Xiao itu termasuk salah satunya daftar Ustadz radikal oleh BNPT. Tetapi meskipun, ini makanya saya aneh nih, meskipun Felix termasuk di dalam salah satunya daftar Ustadz radikal, dia nggak diapa-apakan. Bebas aja ngomong sampai detik ini sesukanya, seenaknya memberikan doktrin kotornya kepada publik. Coba kalau seperti ini sudah kejadian ada salah satu orang yang mengikuti Felix Xiao, ya, Hanan Attaqi, kemudian melakukan hal seperti ini, akankah ada tindakan kepada ustadz-ustadznya? Akankah ada tindakan? Kalau nggak ada tindakan, saya kira ya percuma, akan ada lagi terus. Kita mau mengatakan capek juga gimana? Halo, aparat kepolisian Densus 88, ustadz-ustadznya yang lebih berbahaya daripada korbannya, daripada si Elina saya kira. Yang lebih berbahaya itu ustadz-ustadznya yang terus mempropagandakan khilafah tuh. Itu ustadz-ustadznya yang perlu kemudian difilter. Kalau bisa ditangkap satu persatu. Karena mereka sumber otaknya. Karena dialah sumbernya. Elina itu hanya salah satu korban yang mulai terlihat. Dan banyak masih korban itu. Masih banyak korban doktrin ideologis Felix Xiao dan kawan-kawan itu masih banyak. Elina itu hanya satu dari contoh. Bagaimana kalau misal ada orang korbannya lagi, korban doktrinnya yang lebih berani daripada Elina? Kan kita harus sedia payung sebelum hujan dong. Oke? Satu kali lagi, ketika sudah faktanya jelas seperti ini, akankah ada tindakan kepada ustadz-ustadz yang diikuti oleh Elina? Itu yang saya pengen kemarin tekankan itu, ayo dong, ini gurunya yang salah, yang memberikan doktrin kotor kepada si Elina sehingga berani melakukan hal itu. Dianya hanya korban, gurunya yang harus lebih diperhatikan, diwaspadai. HTI udah jelas-jelas ormas radikal, dan sampai detik ini orang-orangnya kok masih santai aja, masih kalem aja, masih menyebarkan provokatif kok sampai detik ini dan gak diapa-apakan kok. Apakah kita harus mengatakan ya udah berarti ya wajar kalau ada orang-orang seperti Elina di kemudian hari juga, ya wajar kok mereka juga para aktornya gak diapa-apakan kok. Ayo dong, ini udah ada korban nih, kasihan nih si Elina, sekeluarga tuh jadi korbannya, korban doktrin ideologisnya. Kemarin kan saya sudah sodorkan satu fakta, ceramah-ceramah HTI bagaimana. Orang-orang HTI itu bahkan menganggap dari kemerdekaan sampai sekarang, sebelum khilafah ini tegak di Indonesia, maka kalau ada orang yang mati, itu matinya mati kufur, dikufurkan oleh sistem. Gila nggak kira-kira sudah punya pemahaman itu? Datanya saya pegang, orangnya saya tahu. Ngomong itu terang-terangan guys, ngomong itu terang-terangan. Mau bagaimana omongan seperti itu tidak membuat orang lain melakukan hal-hal kebiadaban seperti Elina ini? Karena menganggap bahwa negara ini negara kufur, sistemnya sistem kufur, harus diganti. Kan gila. Saya pegang data orang yang ceramahnya, orang HTI itu. Kita harus tegas mengatakan itu. Karena kalau misal tidak tegas, takut saya banyak lagi yang lebih banyak yang akan tertipu. Seperti ini juga masih banyak yang tertipu. Kita lawan, kita counter juga masih ada yang tertipu ke masyarakat. Apalagi tidak ditanggapi sama sekali. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan ini saya kira menjadi perhatian yang sangat serius bagi Densus 88. Ini saatnya Densus 88 ciduk pimpinan-pimpinannya Pak. Kalau nggak diciduk ini nggak aman.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.